Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan melanjutkan ke reading ya. Dan di reading ini nanti kita akan rangkap, teman-teman. Jadi materi hari ke-14 sampai ke-19 akan kita jadikan satu karena saya menemukan cara yang lebih mudah daripada kalau kita harus bahas per soal, teman-teman. Karena kalau per soal itu nanti akan terasa sangat banyak. Sedangkan cara yang saya temukan nanti, teman-teman hanya perlu memilih salah satu dari tiga yang akan kita pelajari. Nah, jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan total soal 50 pertanyaan ya, teman-teman. Yang teman-teman harus selesaikan dalam waktu 55 menit. Nah, biasanya mereka yang belum pernah mengambil kursus atau kelas persiapan TOEFL, mereka biasanya akan membaca teksnya dulu. Padahal mereka tidak paham bahwa tidak semua informasi di dalam teks itu ditanyakan, teman-teman. Ya. Nah, jadi teknik ini pun nanti akan membuang waktu karena ketika teman-teman sudah membaca teksnya, kemudian ketika mengerjakan soal itu nanti akan membaca teksnya lagi. Ya, jadi teknik ini tidak saya sarankan karena akan membuang banyak sekali waktu. Ya, dan reading ini teman-teman hanya punya waktu maksimal 1 menit per soal. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan baca teksnya dulu, teman-teman. Dibaca dulu soalnya. Nanti teman-teman kenali yang diminta atau yang ditanyakan apa, baru teman-teman gunakan salah satu dari tiga teknik yang akan kita pelajari hari ini. Ya, teman-teman. Nah, teknik yang pertama yang akan kita pelajari dulu itu adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Atau istilahnya itu topik sentences, teman-teman, atau kalimat topik gitu ya. Yang mana saya ulangi lagi, letaknya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya, teman-teman. Nah, teknik ini atau membaca kalimat pertama saja di setiap paragraf itu teman-teman gunakan ketika soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks, ya. Nah, soal-soal yang menanyakan informasi secara umum atau general, gitu ya, teman-teman. Contohnya nih, jenis soal yang paling umum dari kategori ini adalah soal yang menanyakan tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok gitu, teman-teman. Nah, main idea ini namanya sebenarnya banyak sekali ya. Kadang diganti-ganti namanya, teman-teman. Kadang diganti dengan subjek, kadang diganti dengan topik, kadang diganti dengan primary discussion dan lain-lain. Intinya kalau teman-teman pahami soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan teks gitu ya. Tidak perlu dibaca semuanya. Karena ada informasi namanya informasi tambahan, ada juga supporting ideas atau informasi pendukung. Ya, sedangkan main idea itu menanyakan informasi inti, teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak dibingungkan dengan informasi tambahan dan informasi pendukung, maka teman-teman cukup baca informasi inti saja. Ya, yang letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, contoh soal main idea ini misalnya nih, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, dibaca dulu soalnya, bukan teksnya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Jadi apa sih topik dari teks ini, teman-teman? Nah, karena yang ditanyakan adalah topik yang mana nama lain dari main idea, teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja. Letaknya ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma satu, teman-teman. Nah, berarti teman-teman cukup baca kalimat pertama di paragraf satu ini, gitu ya. Kalimatnya berbunyi, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi kalau diartikan, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau yang tajam atau yang nampak gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah pahami, teman-teman hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Intinya dari kalimat pertama tadi adalah John Dewey itu berfilsafat, teman-teman, memiliki pemikiran bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu merupakan dua hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang mana yang mewakili atau yang menyampaikan dengan informasi yang sama walaupun kata-katanya kadang dirubah gitu ya, teman-teman. Di situ kali yang alfa berbunyi kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey, teman-teman. Ya, tapi ngomongin bahwa John Dewey itu mendefinisikan atau menjelaskan kalau kecerdasan dengan reasoning atau kemampuan menggunakan logika merupakan dua hal yang berbeda. Nah, dia tidak ngomongin seberapa cerdas dirinya, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, distinctions made by John Dewey.
perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Ini terlalu general atau terlalu luas atau kurang jelas gitu teman-teman. Jadi harus dispesifik. Masa seumur hidupnya John Dewey hanya membedakan dua hal ini gitu. Kan bukan ya teman-teman, pasti banyak sekali perbedaan. Jadi harus diperjelas. Apalagi yang Bravo itu dibilang distinctions, ada S-nya. Berarti banyak ya kan. Sedangkan di soal tadi itu ada kata a sharp distinction, sebuah perbedaan yang nampak. Berarti yang diomongin cuma satu perbedaan, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Bravo sekali lagi itu terlalu luas, tidak jelas atau ya kurang jelas gitu ya, membedakan apanya. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey atau filosofinya Dewey tadi ya, teman-teman, mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati. Kalau kita pilih yang Charlie, itu memang ada tadi di dalam teks, teman-teman, tentang reasoning ya. Cuman yang Charlie ini terlalu spesifik. Maksudnya adalah terlalu sempit, teman-teman. Ya, karena ada informasi yang hilang, ada informasi yang tidak dianggap, yaitu intelligence. Jadi John Dewey itu bukan hanya ngomongin tentang reasoning. Kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang hilang. Sama kalau kalimat itu harus ada subjek predikat, cuman ada subjeknya. Jadi informasinya nanti berbeda, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa. Jawaban yang benar itu adalah yang delta. Di situ disebutkan how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Jadi bagaimanakah kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh tentang main idea, teman-teman. Kemudian yang kedua, contoh tentang, maksud saya jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah soal mengenai idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Jadi informasi antar paragraf itu menyampaikannya bagaimana, teman-teman? Tekniknya, gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini, sama kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah ini kan soalnya nggak jelas ya, teman-teman, karena terpotong soalnya, nggak selesai. Nah, otomatis untuk mengenali ini soalnya jenis apa, teman-teman harus cek di pilihan A, B, C, D. Yang alpha di situ berbunyi an idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah, teman-teman. Jadi si penulis itu memberikan informasi kemudian dibantah di belakang-belakangnya atau di kemudian-kemudiannya. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contohnya. Jadi konsep itu contohnya bagaimana? Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta berarti hubungan kausalitas ya yang Charlie teman-teman. Kalau yang delta sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti si penulis ini maksud saya soal ini menanyakan tentang bagaimana si penulis mengembangkan gagasannya, tekniknya ya, teman-teman, atau menggiring opini atau menggiring informasinya bagaimana. Seperti itu. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nanti akan ketemu ya. Di situ kalimat pertama paragraf satu berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang-orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang melakukannya, teman-teman. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan pengakuan gitu ya atau penghargaan untuk penemuan ini atau baseball itu di awal abad ke-20 ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga maksud saya yang namanya adalah Spalding, nama perusahaannya, itu memberikan tugas untuk meneliti pertanyaan akan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi yang nemuin itu sebenarnya bukan Double D, teman-teman. Double D itu hanya diminta untuk mencari tahu siapa yang nemuin baseball. Nah, tapi orang-orang salah paham. Dikira orang-orang yang nemuin itu Double D seperti itu. Kemudian paragraf terakhir disebutkan, hari ini atau sekarang ini maksudnya gitu ya, sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D sebenarnya tidak punya andil apapun dalam perkembangan baseball. Nah, jadi di paragraf satu tadi si penulis itu memberikan suatu posisi atau argumentasi bahwa orang-orang Amerika itu percayanya Abner Doubleday yang menemukan permainan baseball, teman-teman. Paragraf kedua dan paragraf tiga itu membuktikan bahwa kepercayaan itu salah.
Nah, berarti jawabannya yang tepat, jawabannya yang tepat adalah yang alfa tadi ya, teman-teman, yaitu sebuah gagasan disajikan, kemudian dibantah atau dibuktikan salah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya sama, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, antara lain ada tone, purpose, sama course. Nah, jadi tone itu adalah sikap si penulis terhadap topik yang dia bawakan, teman-teman. Jadi ketika penulis itu ngomongin sesuatu, bagaimana dia itu sikapnya? Apakah dia itu netral? Netral itu maksudnya objektif ya, hanya memberikan informasi apa adanya. Jadi dia tidak ikut-ikutan, teman-teman. Hanya ngomongin ya adanya gitu ya. Atau dia subjektif. Nah, kalau subjektif berarti si penulis ini ikut-ikutan, teman-teman. Entah dia kesal, entah dia marah, entah dia senang, entah dia sedih, dan lain-lain. Itu namanya subjektif. Nah, itu tone tadi atau perilaku penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia bawakan. Seperti itu. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut. Ya, kalau course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah yang membahas tentang bacaan yang ditulis oleh si penulis, teman-teman. Itu kalau disuruh dimasukkan atau dibahas di mata kuliah, itu mata kuliah apa? Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya gampang sekali, sebenarnya sama juga ya. Teman-teman baca dulu soalnya. Di situ nomor 4 berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis di dalam teks ini? Nah, karena yang ditanyakan adalah tujuannya si penulis, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Nah, kalimat pertama paragraf satu berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari terduga atau tersangka dalam keadaan dihipnotis gitu ya, teman-teman, itu tidak atau belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, jadi intinya adalah kalau ada orang ada pengadilan, ada apa teman-teman, ada persidangan gitu ya. Kemudian ada orang itu bawa-bawa kesaksian yang didapat dari hipnotis, itu tidak bisa dianggap sebagai barang bukti oleh pengadilan. Seperti itu. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa atau yang menyangkut pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, sama. Jadi ini sebagai contohnya saja ya, teman-teman, bahwa pengakuan yang didapat di hipnotis itu pernah dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, tapi di awal tadi sudah jelaskan ya bahwa itu tidak dianggap, tidak diakui sebagai barang bukti oleh eh, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita cocokkan dengan A, B, C, D, teman-teman. Yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail atau informasi-informasi rinci gitu ya, dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, bukan ngomongin, kalau kita pilih yang alfa, berarti paragraf satu nggak dibahas, teman-teman. Karena yang ngomongin tentang kasus pengadilan itu ada di paragraf kedua, teman-teman ya, ngomongin tentang sengketa lahan tadi, landmark case tadi. Nah, sedangkan yang di paragraf satu kan bukan ngomongin tentang landmark case ya. Dan landmark case itu hanya sebagai contoh atau lanjutan dari paragraf sebelumnya, yaitu paragraf satu yang lebih general gitu, teman-teman. Jadi yang alfa bukan, karena bisa dibilang terlalu spesifik, terlalu menyempit seperti itu. Kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan, maksudnya itu untuk menunjukkan alasan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa kita percaya. Nah, hati-hati kalau yang Bravo itu terlalu over generalize, teman-teman, terlalu luas ya. Jadi seolah-olah semua hipnotis itu tidak bisa dianggap benar. Nah, padahal di teks tadi itu kita nggak dikasih tahu ya, apakah hipnotis di luar sana itu bagaimana bagaimananya nggak ada. Ya, hanya dikasih tahu bahwa itu nggak sah dijadikan kesaksian atau barang bukti di pengadilan nggak sah, teman-teman. Entah itu benar atau tidak, entah itu bisa dipercaya atau tidak, itu nggak bisa dijadikan barang bukti. Jadi yang Bravo bukan, nggak ada hubungannya dengan bisa dipercaya atau tidak ya, tapi dianggap sebagai barang bukti bisa atau enggak seperti itu. Jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah ya, karena pengadilan tinggi itu baru dibahas di paragraf kedua. Itu pun hanya sebagai contoh, teman-teman ya. Teks ini bukan ngomongin peran dari pengadilan tinggi ya, tapi lebih ngomongin ke
pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana kalau di pengadilan. Seperti itu. Kalau yang delta untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nah, jadi status hukum dari pengakuan yang didapat secara hipnotis tadi itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Kemudian nomor 5, di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan bagaimana, teman-teman. Nah, ketika teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, menemukan kosakata atau kata yang menunjukkan sikap si penulis atau perasaan si penulis gak, teman-teman? Kalau misalnya ada, berarti itulah tone-nya. Ya, teman-teman tinggal tentukan aja tone-nya itu sesuai yang teman-teman temukan di kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak menemukan vocab-vocab yang menunjukkan bahwa si penulis itu bereaksi, menunjukkan respon, menunjukkan sikapnya. Nah, berarti dia subjektif, gitu ya. Tapi kalau tidak menunjukkan, berarti si penulis itu hanya objektif, hanya memberikan apa adanya, memberitahukan informasinya apa adanya, seperti itu. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, teman-teman. Nah, hingga sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis eh, belum dianggap atau diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, si penulis nggak nulis kan, teman-teman? Bagaimana menurut dia? Ya, apa namanya, hipnotis dari eh, pengadilan itu, maksudnya di pengadilan hipnotis itu bagaimana? Nggak ada penulis itu sikapnya bagaimana? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada menanggapi gitu ya. Berarti di kalimat pertama paragraf satu si penulis netral. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa sebuah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dulu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, sama si penulis di sini juga tidak menuliskan bagaimana perasaan dia, teman-teman, mengenai pengakuan yang didapat dari hipnotis di lingkungan pengadilan ini. Nah, berarti si penulis ini netral, objektif, teman-teman. Hanya ingin berbagi informasi saja. Nah, jadi jawaban yang benar, teks ini itu tone-nya adalah yang delta, informatif, bersifat informatif gitu ya, teman-teman. Kemudian nomor 6, teks ini bisa kemungkinan dimintai untuk dibaca di mata kuliah yang mana, teman-teman. Nah, tadi sama, kalau misalkan menanyakan tentang course atau bidang keilmuan mata kuliah apa, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, tentukan kata-kata yang dipakai. Ya, contohnya tadi ada confession, artinya pengakuan, teman-teman. Ada juga defendant, terduga atau tersangka gitu ya. Kemudian ada evidence, barang bukti. Courts in the United States, pengadilan di Amerika Serikat. Nah, fix ini ranahnya adalah hukum. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha gitu ya, teman-teman. American law seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama, maksudnya teknik pertama ya, yang teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, boleh di-unmute. Silahkan teman-teman. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu saya mute kembali. Kita ke latihan buat teman-teman ya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan. Berarti ini menanyakan idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan tulisan apa namanya? Gagasannya atau idenya gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, kontroversi atau kontroversi ya, perdebatan itu mengelilingi gagasan untuk menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, kritik atau kritikus ya, itu berargumen bahwa GMO itu bisa berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian paragraf ketiga, conversely, kebalikannya, proponen berarti ya orang-orang yang pro atau yang mendukung ya. Jadi proponen dari pandangan tersebut atau GMO maksudnya ya, itu memandang GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global, misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah, berarti yang paragraf kedua tadi tidak setuju, yang paragraf kedua itu setuju, teman-teman, dengan yang namanya animal testing. Paragraf satu itu hanya memperkenalkan saja apa yang mereka akan bahas, yaitu tentang animal testing, seperti itu. Nah, kalau kita cek ABCD yang alfa, dua pandangan-pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan atau diberikan, teman-teman. Nah, tadi memang ngomongin tentang dua pandangan ya, ada kata view tadi. View itu pandangan, teman-teman. Yang memandang bahwa kritikus atau orang yang nggak setuju itu bilang kalau GMO itu bisa berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan, teman-teman. Sedangkan paragraf kedua menyampaikan bahwa GMO itu dibutuhkan untuk mengatasi masalah global seperti kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, betul, teman-teman. Dua pandangan yang berlawanan atau berbeda gitu ya di GMO atau terhadap GMO mengenai GMO itu disajikan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman? Nah, karena pertanyaannya adalah tone, maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Teman-teman cari tahu apakah penulis itu sikapnya bagaimana? Apakah dia itu mengkritisi atau menuliskan perasaannya dan lain-lain atau tidak, hanya ingin membagikan informasi saja, gitu ya. Kita cek kalimat pertama di setiap paragraf, di situ berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, si penulis itu ngomongin bahwa penggundulan hutan itu semakin mengkhawatirkan. Berarti dia semakin khawatir terhadap penggundulan hutan, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti sikap dari teks ini atau sikap si penulisnya itu adalah concern, teman-teman. Khawatir, cemas atau takut. Seperti itu. Kalau yang Bravo artinya itu disinterested, nggak tertarik. Kalau yang Charlie itu placid artinya adalah biasa-biasa aja, tidak
terlalu baik, tidak terlalu jelek gitu ya. Atau lumayan gitu teman-teman. Kalau exaggerated itu artinya adalah dilebih-lebihkan. Alay lah seperti itu teman-teman. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Concern itu bisa takut, bisa khawatir, bisa cemas seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to. Nah, main point gitu, terus akhirnya to berarti dia menanyakan tentang purpose, teman-teman. Jadi tujuan dari teks ini itu untuk apa? Jadi kan itu ada untuk gitu ya. Nah, kita baca di kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, transformasi dari pohon palem dan juga dinosaurus menjadi bahan bakar fosil, seperti misalnya batu bara dan minyak bumi, itu merupakan fenomena yang dikenal bagi banyak orang. Nah, tapi bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Kemudian kalimat pertama paragraf 2 berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dengan melimpahnya kehidupan dan juga terbatasnya oksigen. Paragraf kedua, batu bara itu mulai terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan dengan beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan juga zat-zat kandungan yang lain itu keluar darinya. Nyanya di sini maksudnya tanah gambut tadi, teman-teman, yang terkompresi dengan tumpukan-tumpukan di atasnya tadi. Nah, yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang mengumpul dan memadat gitu, teman-teman. Kemudian paragraf ketiga, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Karboniferus, sebagian besar dunia ini itu mirip sekali atau menyerupai rawa Okefenokee. Paragraf terakhir, cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi sekarang ini yang besar itu ya, itu masih berada di bawah tanah. Namun biaya mereka itu semakin naik secara drastis gitu ya, secara steadily itu secara stabil, maksudnya secara pasti teman-teman. Entah itu dalam hal dolar, maksudnya secara uang itu semakin membutuhkan banyak uang kalau diambil, dan juga resiko-risiko terhadap lingkungan, bahayanya terhadap lingkungan. Jadi bisa merusak alam maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, intinya ini tadi, teks ini ngomongin tentang bagaimana apa tadi? Bahan bakar fosil itu bisa terbentuk, teman-teman. Jadi bisa dibilang proses pembentukan bahan bakar fosil. Nah, jadi kalau kita cek yang alfa mempromosikan atau mengangkat konservasi atau pelestarian dari bahan bakar fosil. Bukan ya, karena teks ini untuk menjelaskan, teman-teman. Dari awalnya itu dinosaurus sama pohon palem, kok bisa jadi bahan bakar fosil itu dari mana? Nah, itu dijelaskan di teks ini. Jadi bukan untuk mengajak orang untuk melakukan upaya konservasi ya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo menjelaskan di mana tumpukan-tumpukan atau tempat-tempat yang paling kaya dari bahan bakar fosil berada. Bukan juga ya teman-teman, karena ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita bahkan tidak menemukan sama sekali di mana di bumi ini kandungan yang paling banyak mengandung bahan bakar fosil. Ya kan, berarti yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie point out future itu berarti menunjukkan masalah-masalah di kemudian hari atau di masa depan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, kalau di teks ini bukan itu ya atau belum itu teman-teman, tapi kalau di teks berikutnya atau di paragraf berikutnya mungkin
Itu ngomongin tentang yang Charlie. Jadi yang Charlie ini bukan teman-teman ya. Kalau yang delta meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu bisa terbentuk. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Jadi ngomongin tentang proses pembentukan batu bara tadi dan minyak bumi ya, teman-teman, yang awalnya dari pohon aren, palm itu ya. Jadi pohon aren, pohon kelapa, pohon palm dan lain-lain itu dan juga dari dinosaurus kok bisa menjadi bahan bakar fosil seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, sorry, maksud saya Delta, maksud saya maaf teman-teman. Oke, sepertinya semua menjawab Delta ya. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini menanyakan tentang main discussion atau gagasan utama, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti itu main idea. Cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama saja, teman-teman, di setiap paragraf ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, "The pottery of the Pueblo Indians of the southwestern United States is an art of enormous technical complexity." Jadi, gerabah dari atau gerabahnya suku Indian Pueblo yang berada di Amerika Serikat bagian Southwest itu berarti barat daya ya, teman-teman. Merupakan sebuah kesenian dengan kompleksitas teknis yang sangat besar. Jadi intinya kesenian yang sangat rumit, sangat sulit, sangat teknis gitu ya, sangat kompleks secara teknis, teman-teman. Nah, kemudian paragraf kedua, refining itu berarti memperbaiki, maksudnya memperbaiki itu memproses gitu ya. Jadi memproses bongkahan-bongkahan mentah, maksudnya bongkahan-bongkahan mentah itu berarti yang dari alam itu ya, yang masih alami gitu, dari tanah liat yang baru saja ditambang merupakan pekerjaan yang sangat rumit, sangat menguras tenaga. Kemudian paragraf kedua, sebagian besar jenis tanah liat itu membutuhkan penambahan akan bahan non plastik ya, sehingga tanah liat tadi itu bisa menahan proses pengapian, yaitu proses pengerasan dengan bantuan suhu yang tinggi atau suhu panas yang tinggi, tanpa nanti ada retak. Dan sehingga wadahnya atau bagian dalamnya itu akan memiliki permukaan yang halus. Kemudian paragraf terakhir, setelah temper ditambahkan, tanah liat tadi itu diaduk dengan penuh tenaga, teman-teman. Nah, berarti ini tadi menjelaskan tentang proses apa namanya? Mempersiapkan tanah liat supaya nanti bisa dibuat menjadi gerabah ya, teman-teman, atau pottery tadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah kalau yang alfa itu berbagai macam jenis tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, tidak ada ya kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, tanah liat yang mana, jenis apa yang dipakai, teman-teman. Bahkan dijelaskan ya bahwa tanah liatnya itu hampir semuanya di paragraf 3, teman-teman. Jadi hampir semua jenis tanah liat itu membutuhkan penambahan dari bahan non plastik. Jadi mereka nggak pilih-pilih, teman-teman. Semua tanah liat sepertinya bisa dipakai, tapi akan membutuhkan tambahan
bahan non plastik tadi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti yang alfa bukan ngomongin jenis-jenis tanah liat apa yang dipakai oleh mereka untuk membuat gerabah, teman-teman. Kalau yang Bravo, sumber-sumber tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Jadi dari mana mereka mendapatkan tanah liatnya? Nah, tadi kan nggak dijelaskan secara spesifik ya, teman-teman. Jadi asal muasalnya atau tempat mendapatkan tanah liatnya di mana itu nggak ada. Berarti yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, kriteria atau ciri-ciri ya yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk eh, gerabah pueblo mereka. Nah, jadi tanah liat yang bagaimana yang akan mereka gunakan. Nah, tadi nggak ada ya, teman-teman. Maksudnya ciri-ciri apa namanya kriteria yang tanah liat yang mereka pakai itu gimana nggak ada di kalimat pertama di setiap paragraf tadi. Jadi yang Charlie bukan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Jadi proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabahnya Pueblo. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, kita lanjut ke scan dan skim. Oke, kita lanjut ke scan dan skim ya, teman-teman. Jadi scan dan skim itu adalah teknik yang teman-teman harus gunakan dengan cara membaca cepat. Tentunya teknik ini tidak bisa tanpa latihan, teman-teman. Jadi scan itu membaca cepat, bukan hanya dibaca tapi juga memahami. Jadi kayak kita membaca pakai mata gitu ya. Kalau dalam mungkin teman-teman ada yang suka membaca dan suka membaca tulisan dalam bahasa Indonesia, mungkin teman-teman ada ya. Nah, scan itu teman-teman melihat tulisannya aja itu langsung apa namanya? Menelaah atau memproses informasi di otak kita, teman-teman. Nah, itu namanya scan. Jadi membaca cepat menggunakan gerak mata, ya. Nah, dan juga skim. Kalau skim teman-teman mengingat-ingat. Nah, tadi ketika kita membaca kalimat-kalimat yang di soal-soal sebelumnya tadi sambil teman-teman mengerjakan soal-soal sebelumnya tadi, misalnya ya, ada nggak informasi yang ditanyakan itu? Kalau ada, yang mana? Kalau belum berarti tinggal nerusin. Itu namanya skim, teman-teman. Jadi scan dan skim itu sebenarnya adalah teknik menemukan informasi secara cepat. Yaitu dengan scan tadi, membaca cepat menggunakan gerak mata ya. Dan juga skim, mengingat-ingat teman-teman. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini perlu teman-teman latih karena hubungannya dengan vocab. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kurang lebih informasi apa aja di reading yang teman-teman cara mengerjakannya bisa menggunakan scan dan skim ini. Nah, yang untuk sebelum saya lanjut ke jenis-jenisnya ya, saya ingin menjelaskan teman-teman, scan dan skim ini adalah teknik yang paling sering teman-teman nanti akan gunakan karena jenis soal scan yang cara mengerjakannya scan dan skim ini paling banyak di reading, teman-teman. Ya, makanya untuk scan dan skim ini perlu latihan, perlu banyak latihan seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim atau dicari dulu lah intinya ya teman-teman di teks itu adalah locate information yaitu menemukan atau mencari informasi itu sendiri. Jadi kalau kita mencari informasi supaya nemu jawabannya itu cepat dan tepat maka menggunakan scan dan skim ini. Tapi sekali lagi perlu teman-teman latih gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Untuk locate information ini teman-teman bisa kenali dari pilihan A, B, C, D-nya. Nah, di pilihan A, B, C, D nanti biasanya ada line berapa sampai line berapa gitu ya. Jadi baris keberapa sampai baris keberapa. Yang Charlie juga sama baris keberapa sampai baris keberapa. Yang Delta juga sama. Nah, kalau teman-teman di pilihan ganda kok ada tulisan di baris keberapa sampai keberapa, itu teman-teman disuruh nyari. Di baris keberapa, si penulis itu membahas tentang kata kuncinya atau menyebutkan tentang kata kuncinya. Nah, di situ kan soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor, teman-teman, atau kandungan dari meteor. Nah, karena ini adalah kelas pembahasan ya, jadi saya nggak bisa menggunakan scan dan skim di sini, teman-teman. Ini harus diartikan supaya enak kita bahas. Ya, tapi nanti teman-teman prakteknya ketika latihan. Nah, tapi kurang lebih kalau diartikan dengan cepat, di situ artinya adalah meteor crater merupakan atau yang sebuah eh, kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona itu diperkirakan atau saat itu diprediksi gitu ya teman-teman telah terbentuk oleh para ilmuwan ya itu telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan
dari meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada teman-teman. Kandungan dari meteor kan belum ada ya. Maka lanjutkan scan dan skim teman-teman. Kalimat berikutnya berbunyi, meteor tadi yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti meteor itu dibuatnya atau diciptakan sama Tuhan itu dari nikel dan besi. Berarti kandungan di dalamnya itu nikel dan besi, teman-teman. Nah, berarti disinilah si penulis itu menyebutkan kandungan atau isi dari meteor, teman-teman. Nah, sekarang kita hitung dia masuknya baris keberapa. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, nah ini baris keempat teman-teman. Jadi penulis menyebutkan bahan atau kandungan dari nikel dan besi itu di baris keempat. Nah kadang teman-teman akan dimudahkan dengan informasi kelipatan 5. Jadi setiap 5 baris itu si penulis akan memberikan petunjuk teman-teman. Gitu ya, untuk memudahkan siapa tahu letaknya itu nanti di tengah-tengah atau bahkan hampir di akhir teman-teman. Biar gak ngitungnya dari awal atau dari atas lagi. Gitu ya. Nah, itu adalah soal locate information. Jadi letak jawabannya itu di line keempat, teman-teman. Si penulis menyebutkan kandungan dari meteor, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Bravo. Lines 4 through 5. Jadi line atau baris keempat hingga baris ke-5 seperti itu. Nah, itu tadi adalah soal tentang locate information. Sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus scan dan skim dulu atau dicari dulu ya di dalam teks itu adalah pronoun referent atau rujukan kata ganti. Nah tapi pronoun referent itu enaknya adalah teman-teman sudah dikasih tahu letaknya. Jadi nggak perlu susah-susah mencari lagi gitu ya. Nah untuk contoh soal pronoun referent itu seperti ini. Nah di situ soalnya berbunyi kata ganti they yang berada di line kelima itu merujuk kepada kata apa teman-teman? Nah, sebelum kita menjawab, teman-teman harus paham bahwa pronoun ini kita bahas di kelas structure ya. Pronoun atau kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk mengetahui they ini menggantikan apa ya, teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, they itu kan sebelumnya titik, berarti kalimat sebelumnya teman-teman baca. Kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, jadi untuk bertahan hidup atau supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka. Jadi mereka itu punya cara menggunakan daun mereka itu untuk menjebak serangga, teman-teman. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants atau tanaman-tanaman ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Gitu ya, these plants. Seperti itu. Itu adalah soal pronoun referent. Kemudian yang ketiga yaitu tentang detail. Ya, detail itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah detail yang memang jawabannya ada di dalam teks. Jadi kalau teman-teman cari pasti ada di dalam teks. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Jadi teks ini itu menyatakan bahwa Jamestown itu bagaimana, teman-teman. Nah, kata kuncinya teman-teman adalah kata Jamestown. Gitu ya, teman-teman. Nah, maka teman-teman harus scan dan skim di teks ya sampai menemukan kata Jamestown, teman-teman. Nah, di situ Jamestown itu kalau kita scan dan skim atau kita cari itu disebutkan di kalimat pertama. Agak akhir-akhir memang, tapi di kalimat pertama, teman-teman. Kita baca kalimat pertama ya. Di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua di Virginia yang didirikan atau dibangun oleh para pendatang dari Inggris pada tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah eh, kedatangan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu tempat orang-orang Inggris datang pertama di Amerika ya, teman-teman. Lebih tepatnya adalah 26 tahun lebih awal daripada 1633 ini. Karena 1633 itu dibilangnya adalah 26 tahun setelah Jamestown itu didirikan oleh para pendatang Inggris permanen pertama di Amerika.
Seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa didirikan pada tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown, teman-teman, tapi Williamsburg. Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Berarti yang alfa salah. Bukan itu ya jawabannya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, jadi Williamsburg dulu, 26 tahun berlalu, baru Jamestown. Nah, baru kebalik ya, teman-teman. Jamestown lah yang didirikan pertama kali oleh para pendatang Inggris di Amerika. Ya, jadi kalau dihitung tahunnya itu berarti 1607, teman-teman. Itu Jamestown didirikannya 1607 karena Williamsburg ini 26 tahun setelah 1607 yaitu 1633 ini. Seperti itu. Jadi yang Bravo itu kebalik, teman-teman. Harusnya Williamsburg lah yang didirikan 26 tahun setelahnya Jamestown. Seperti itu. Kalau yang Charlie merupakan koloni atau para kelompok dari Inggris permanen pertama atau pendatang Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Jadi orang-orang Inggris pertama kali datang di Amerika itu mereka perginya ke eh, apa namanya? Ke ini, teman-teman, ke Williamsburg seperti itu. Sorry, maksud saya ke Jamestown seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang cari. Itu tadi adalah stated detail. Jadi jawabannya ada di dalam teks dan teman-teman harus fokus pada yang ditanyakan, kata kuncinya. Dan jawabannya ada di dalam teks, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi ada juga detail itu yang unstated. Jadi ada soal reading itu yang teman-teman diminta mencari yang tidak disampaikan atau tidak ditulis di dalam teks alias yang salah, teman-teman. Mengenai suatu detail atau mengenai suatu kata kunci. Gitu ya. Jadi yang 3 nanti benar, dari 4 pilihan itu yang 3 itu benar mengenai kata kunci, yang satu salah atau tidak ada. Nah, teman-teman disuruh nyari yang satu ini, yang salah ini atau yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kuncinya. Contoh, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is not. Nah, biasanya nanti ketika teman-teman mengenali soal ini, ketika ada not ditulis besar. Kalau nggak gitu di belakang ada except, artinya kecuali. Itu di belakang besar semua juga, teman-teman. Ya, untuk memudahkan yang ngambil tes bahwa itu adalah unstated detail ini. Jadi teman-teman disuruh nyari yang tidak benar atau tidak ada mengenai kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini adalah kata gadget. Nah, jadi dari 4 pilihan itu ada 3 yang benar mengenai gadget, yang satu itu yang salah. Ya, teman-teman disuruh nyari yang tidak benar atau yang salah tadi, teman-teman. Nah, otomatis teman-teman tidak akan cukup hanya membaca satu kalimat saja. Teman-teman harus baca informasi mengenai kata gadget ini ya, atau kata kunci yang ditanyakan ini di dalam paragraf sebanyak mungkin sampai informasinya tidak membahas tentang gadget itu lagi. Gitu ya, dan teman-teman tenang aja, yang ditanyakan ini nanti pasti tentang detail, teman-teman. Tentang informasi yang kecil seperti itu. Jadi informasinya walaupun lebih dari satu kalimat ya nggak lebih dari satu paragraf seperti itu. Nah, jadi pasti dalam satu paragraf, maksud saya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita scan dan sim, kata gadget itu disebutkan di sini, teman-teman. Ya, di situ kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu bagaimana? Ini ada kata sifat tapi bentuk pronounnya, teman-teman. Ya, kata gantinya kata sifat itu such ini, artinya yang seperti itu. Nah, untuk mengetahui yang seperti itu ya kita baca kalimat sebelumnya, kalimat pertama. Jadi kalimat pertama berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk untuk memberikan sebuah nama kepada sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa atau dilupakan gitu, teman-teman. Kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, jadi gadget itu dipakai untuk menamai benda yang kita nggak tahu namanya, gitu ya. Nah, kata gadget itu teman-teman baca terus sampai nggak ngomongin tentang kata gadget, teman-teman ya. Di situ masih pakai it, berarti masih ngomongin tentang kata gadget. Nah, kata gadget itu pertama kali dipakai oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari kata berbahasa Prancis yaitu gacete, yang berarti kail kecil atau mata pancing kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget tadi memiliki makna yang lebih luas.
Kata-kata yang lain, nah berarti ini bukan lagi ngomongin tentang gadget. Nah, hati-hati jangan dilanjut teman-teman. Karena kalau teman-teman lanjut, teman-teman nanti akan dibingungkan dengan informasi yang tidak ditanyakan. Ya, berarti informasinya sudah berhenti di situ aja. Sudah kita kumpulkan tadi ya informasi mengenai yang ditanyakan ini, yaitu yang tentang kata gadget. Nah, sekarang teman-teman eliminasi atau cek ABCD, hilangkan yang benar. Ya, karena kita disuruh nyari yang tidak benar. Oke, kita baca dulu yang alfa. Di situ yang alfa berbunyi, kata gadget kata gadget digunakan untuk menamai, maksud saya, sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Tadi ada ya teman-teman, letaknya di sebentar. Ini ya, jadi kata gadget, banyak ungkapan yang orang-orang gunakan untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui. Nah, salah satunya kata itu ya adalah kata gadget itu teman-teman. Nah, berarti yang alfa bukan, karena di teks itu benar atau ada. Kita disuruh nyari yang tidak benar atau tidak ada mengenai kata gadget. Kalau yang bravo, kata gadget atau it itu ya, itu digunakan di awal abad ke-19. Hati-hati ya teman-teman, tadi di situ disebutkan kalau pertama kali ya teman-teman digunakan oleh para pelaut Inggris itu pada tahun 1850-an. Nah, 1850-an itu bukan lagi di awal abad ke-19, teman-teman, tapi dia sudah di pertengahan abad ke-19. Nah, jadi yang salah itu sebenarnya sepele, yaitu di kata the beginning. The beginning itu kan di awal, seperti itu ya. Sedangkan 50-an itu harusnya sudah di in the middle of. Jadi it was used atau in the middle of the 19th century. Harusnya seperti itu. Jadi ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo. Memang untuk unstated detail ini, kadang itu di pilihan ganda itu ada kata yang diganti dan biasanya itu kecil-kecil seperti ini teman-teman. Atau sedikit gitu ya. Makanya di sini teman-teman perlu sekali konsentrasi untuk menentukan pilihan ABCD itu sesuai atau tidak gitu ya teman-teman. Kalau yang Charlie ya, atau kita buktikan ya yang Charlie sama Delta teman-teman. Kata gadget itu kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Nah tadi ada teman-teman ya. Jadi mungkin datang dari kata Prancis yaitu gacete. Jadi artinya itu kail kecil atau mata pancing kecil gitu teman-teman. Nah berarti yang Charlie bukan. Kalau yang Delta penggunaan pertama kalinya yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga dijelaskan di situ. First used by British sailors. Jadi pertama dipakai oleh para pelaut Inggris. Jadi udah benar yang Delta. Ya, jadi yang salah adalah yang Bravo. Seperti itu. Nah, itu adalah unstated detail. Gitu ya. Jadi teman-teman memang ribet teman-teman untuk unstated detail ini ya. Atau kalau teman-teman skip dulu nggak apa-apa karena dia akan membutuhkan paling banyak waktu seperti itu. Tapi kalau teman-teman merasa sayang di skip karena nanti harus balik lagi ke nyari lagi informasinya, nggak apa-apa dicari dilanjutkan. Ya, tapi sekali lagi mohon dilatih ketika teman-teman sebelum tes supaya nanti terbiasa ketika tes gitu ya teman-teman. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya harus menggunakan scan dan skim. Sebenarnya tidak harus ya yang terakhir ini teman-teman. Karena soal terakhir ini bisa teman-teman jawab langsung bahkan tanpa membaca teks. Ya, yaitu soal mengenai vocabulary atau kosakata. Nah, jadi di soal reading TOEFL ITP ya, ada yang cara mengerjakannya itu lumayan gampang kalau teman-teman sudah tahu arti dari vocab itu yang ditanyakan itu ya. Dan di pilihan ganda itu persamaan kata atau sinonimnya cuma satu ya sudah pilih yang itu teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan katakanlah teman-teman nggak tahu artinya maka teman-teman harus menggunakan analogi, menggunakan cara yang hari ini kita bahas. Nah, kalau misalnya katakanlah teman-teman nggak tahu artinya, misalnya di situ soalnya berbunyi an incumbent in line one is most likely. Jadi kalau diartikan sebuah atau seorang incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah apa? Nah, mungkin teman-teman yang belajar tentang ilmu politik di sini ya pasti tahu incumbent apa. Karena ini sering dulu disebut sama Mardi Guwawi itu ya, incumbent gitu. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan asing nggak apa-apa. Caranya teman-teman baca mulai dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus baca kalimat yang mengandung kata tersebut dan kalimat setelahnya.
Jadi ada tiga yang teman-teman baca, sebelum, kalimat yang mengandung, sama setelahnya. Nah, kenapa kok gitu, Sar? Karena kadang vocab ini adalah penyederhanaan dari penjelasan panjang yang sebelumnya sudah disebutkan, teman-teman. Jadi penjelasannya itu bahkan biasanya sebelumnya dia itu kayak penyederhanaannya. Tapi itu kadang juga kebalik. Jadi vocabnya dulu disebutkan, nanti itu penjelasannya atau penjabarannya di kalimat-kalimat setelahnya. Nah, kita nggak tahu bagaimana si penulis itu cara membawakannya atau cara menjelaskannya. Maka untuk jaga-jaga yaitu tadi, teman-teman baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung, dan juga kalimat setelahnya. Gitu ya. Nah, contoh di situ incumbent di line pertama, kebetulan teman-teman. Ini kan belum ada kalimat sebelumnya ya. Nah, maka teman-teman cukup baca kalimat itu dan kalimat setelahnya. Kalimat pertama berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya memiliki keuntungan yang lebih kuat dibandingkan pendatang baru. Nah, jadi incumbent itu dibandingkan dengan pendatang baru. Berarti incumbent itu pendatang lama ya, teman-teman. Kemudian kalimat setelahnya itu diperkuat. Di situ disebutkan, a person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Jadi, seseorang yang sudah berada di kantor, maksudnya di kursi pemerintahan, dan oleh karena itu memiliki pengaruh atau tingkat pengaruh yang tertentu, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal sama pemilih. Nah, intinya adalah a person apa incumbent tadi adalah orang yang sudah berada di kursi pemerintahan yang mendapatkan keuntungan yang lebih kuat tadi dibandingkan newcomer atau orang-orang yang tidak dikenal bagi para pemilih gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya di pilihan yang alfa itu berbunyi jenis pemilihan yang khusus atau jenis pemilu tertentu. Bukan ya, di situ dijelaskan a person, seseorang. Nah, berarti itu orang, teman-teman, bukan benda gitu ya. Jadi yang alfa itu bukan karena pemilihan itu kan benda. Nah, kalau yang dipilih itu baru orang. Tapi kalau pemilihannya prosesnya itu adalah benda, gitu ya. Kalau yang Bravo, partai politik. Sama, teman-teman. Partai politik itu benda mati ya, anggotanya yang manusia. Tapi partainya itu ciptaan manusia itu adalah benda mati seperti itu. Sama kayak misalnya lembaga atau organisasi-organisasi sosial yang lain. Jadi yang Bravo bukan karena di situ disebutkan bahwa incumbent itu manusia, orang, teman-teman. Kalau yang Charlie sebuah komentar yang menguntungkan. Nah, sama komentar itu bukan manusia ya. Komentar itu dihasilkan oleh manusia. Di apa namanya? Komentar kan keluar dari mulut manusia atau dari tulisan tangan manusia gitu ya, teman-teman. Jadi intinya itu bukan manusia. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. A current office holder itu kalau diartikan seorang pemangku ke pemangku jabatan saat ini. Nah, intinya adalah ya pejabat saat inilah seperti itu, yang sedang menjabat seperti itu. Nah, jawabannya yang delta. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu. Silahkan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman boleh di unmute, monggo. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau tidak ada, mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada satu soal, saya mute kembali dulu ya supaya tidak ada suara bocor dan supaya teman-teman lebih fokus. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Sorry, maaf Delta yang tadi ya. Maksud saya Bravo, teman-teman. Baik, sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menamai atau menyebutkan nama dari anggota-anggota koloni yang fertilize itu menghamili ratu, teman-teman. Nah, kita cek aja di teks ya. Kalau kita cek nih teman-teman, anggota member atau kata kuncinya teman-teman adalah anggota koloni yang menghamili ratu. Itu disebutkan, kita scan dan skim ya. Disebutkannya adalah di sini teman-teman. Jadi kalimatnya disebutkan, kalimat kedua itu ya, di situ disebutkan, atau mulai dari kalimat pertama juga nggak apa-apa. Di jantung koloni, maksudnya di dalam koloninya itu ya, itu ada ratu lebah atau lebah ratu, yang tugas utamanya adalah bereproduksi atau beranak gitu ya. Nah, ratu tersebut itu kawin dengan beberapa drones atau lebah jantan, yaitu anggota koloni yang jantan yang tugas satu-satunya adalah untuk menghamili ratu atau kawin dengan ratu. Karena lebah itu kalau setelah pejantannya ya, itu kalau sudah kawin dia mati teman-teman, karena stingernya atau genitalnya itu ikut sama ratunya gitu, dibawa ke putus gitu teman-teman. Jadi dia mati gitu ya. Jadi letaknya di situ itu kalau kita hitung line 1, 2, 3, 4, 5. Jadi line 5. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang Bravo teman-teman ya. Letak dari informasi atau apa namanya, penulis itu menyebutkan nama dari anggota koloni yang menghamili ratu itu adalah di line ke-5 lebih tepatnya, namanya drones tadi. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo juga. Mari kita cek bersama, teman-teman ya. Di situ soalnya berbunyi, according to the first paragraph, jadi berdasarkan paragraf 1, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang menentukan kualitas sutra yang dihasilkan, kualitas sutra yang dihasilkan, ya. Nah, di situ di sini teman-teman letaknya kalau kita scan dan skim ya, quality of the silk gitu ya. Kalimatnya berbunyi, the quality of the silk produced is largely determined by the health of the silkworms. Nah, letaknya di situ ya. Jadi diartikan bahwa kualitas dari sutra yang dihasilkan itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari ulat sutranya. Nah, kita cek ABCD yang menyebutkan kesehatan dari ulat sutra adalah yang Bravo. Betul sekali jawaban teman-teman yaitu yang Bravo. Nice teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis. Maaf teman-teman, nggak kelihatan ya, karena tertutup anonet ini. Maaf teman-teman. Oke, dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa atau delta. Dan alfa ada juga delta. Alright, kita cek bareng ya kalau gitu ya. Nah, di situ soalnya berbunyi kata this itu merujuk kepada, nah ini kata ganti ya, this-nya bukan kata sifat di situ teman-teman. Nah, jadi ini di sini itu kembalinya ke siapa? Nah, ya berarti untuk mengetahui kata ganti ini ya, kita baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, kebetulan sebelumnya itu ada fanboys but teman-teman. Berarti subjek predikatnya ya sebelum koma ini sebelumnya teman-teman. Kalimat sebelumnya berbunyi the sperm whale provided a superior burning oil, but this was expensive. Jadi kalau diartikan, uh, paus sperma itu memberikan atau menghasilkan sejenis minyak untuk pembakaran yang lebih baik. Namun ini sangat mahal. Nah, yang sangat mahal berarti ya minyak yang dihasilkan oleh apa tadi? Paus sperma tadi ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oil. Seperti itu. Tuh ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, the word resembled is closest in meaning to. Jadi kata resembled itu paling mendekati maknanya dengan yang mana, teman-teman. Gitu ya. Nah, resemble sendiri itu artinya, itu kata kerja ya, teman-teman. Artinya adalah menyerupai atau mirip. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada kata miripnya, itu adalah yang Charlie, teman-teman. Was similar to. Seperti itu. Jadi wujudnya itu mirip kayak apa namanya? Kayak Kempin gitu ya. Jadi maksudnya kerosin itu sama Kempin itu wujudnya mirip gitu ya. Makanya ada dikasih in gitu. Biasanya kan mereka tuh menamai sesuatu belakangnya penambahan-penambahan itu karena mereka serupa gitu ya. Misalnya logi-logi, logos itu teman-teman. Untuk misalnya geologi itu ya. Misalnya lagi adalah kalau nggak gitu apalagi biologi gitu ya teman, zoology. Nah itu biasanya yang mirip-mirip itu dijadi belakangnya itu mirip sama seperti itu. Nah sama kerosin sama kempin itu dinamai sama karena wujudnya sama, maksudnya akhirannya itu sama-sama pakai in karena wujudnya itu mereka sama atau mirip seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman seperti apa. Oh, ternyata sudah ada yang mengirimkan jawabannya, yaitu Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, according to paragraph 3, all of the following are true about engraving except, jadi berdasarkan paragraf ketiga, semua di antara berikut ini benar mengenai engraving kecuali. Nah, maka teman-teman harus baca informasi apapun di paragraf ketiga mengenai engraving untuk bisa mencari yang mana yang salah, gitu ya. Paragraf ketiga di situ disebutkan engraving yang grew out of itu berarti tumbuh gitu ya teman-teman. Yang tumbuh dari atau yang muncul dari kesenian pembuatan emas atau pandai emas, kesenian pandai emas gitu ya. Itu berasal di Jerman dan juga Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, tapi tetap di abad ke-15 gitu ya. Ini atau dia maksudnya engraving itu merupakan sebuah intaglio proses atau proses intaglio dari bahasa Italia yaitu intagliare artinya to carve, artinya memahat gitu teman-teman. Gitu ya atau mengukir, maaf, mengukir gitu ya. Nah, gambar itu di incise, incise itu diiris. Jadi ada dia itu mengiris di ini teman-teman. Jadi gambar itu diiris ke dalam kepingan atau lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Jadi kalau ada kepingan atau lembaran logam itu ya, menggambarnya itu kan harus diiris teman-teman ya. Jadi kayak diukir pakai alat gitu ya. Nah biasanya logamnya itu adalah chopper. Chopper itu tembaga teman-teman. Dengan sebuah alat potong namanya itu burin atau burin. Jadi burin ini namanya alat potong untuk meninggalkan bekas atau ukiran-ukiran di lempengan logam gitu ya. Kemudian seniman tersebut itu menintai atau meletakkan tinta, jadi menintai plate-nya atau lembaran tadi, lempengan tadi dan juga mengelapnya. Jadi habis dikasih tinta terus dilap teman-teman ya, itunya tadi apa lempengannya tadi, kemudian sampai bersih sehingga masih ada tinta yang tersisa di lubang-lubang yang terukir atau goresan. Jadi teman-teman bisa gambarkan ya. Jadi kalau ada lempengan logam terus kita gores-gores itu kan ada kayak cekungan-cekungan jadinya. Gitu ya. Nah, ketika ditumpahi sama apa namanya tinta, kemudian kita bersihkan tinta itu kan ada yang tertinggal di lubang-lubangnya itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, yaitu sebuah kesan. Kesan itu maksudnya apa ya di sini maksudnya impresi itu berarti maksudnya sebuah gambar, sebuah gambaran atau kesan gitu ya. Itu dibuat di dump paper atau kertas yang apa ya, dump itu agak basah gitu teman-teman. Di sebuah alat cetak gitu ya, mesin mesin cetak yang menggunakan di press yang di apa ya bahasa saya teman, yang ditekan itu. Nah, dengan tekanan yang memadai atau yang cukup diaplikasikan atau diterapkan sehingga kertas tadi, kertas yang basah tadi itu mengangkut atau menjemput, maksudnya mengangkat ya tintanya. Jadi tinta yang di lubang-lubang yang tertinggal tadi setelah dibersihkan itu akhirnya terangkat ke kertas yang basah tadi, teman-teman, ke yang damp tadi. Seperti itu. Nah, jadi melukis menggunakan engraving tadi, gitu ya. Nah, kita cek ABCD, yang mana yang keliru? Yang alfa, engraving itu berkembang, maksudnya muncul dari kesenian pembuatan emas, pandai emas. Nah, tadi ada ya teman-teman di sini. Jadi engraving yang tumbuh atau yang lahir dari kesenian pandai emas. Nah, berarti yang alfa bukan, karena benar teman-teman. Kalau yang Bravo, engraving itu memerlukan bahwa kertasnya itu dipotong menggunakan burin. Nah, ketemu yang salah adalah yang Bravo, teman-teman. Burin tadi bukan untuk memotong kertas ya, teman-teman. Burin tadi itu dipakai untuk mengikis atau mengukir eh, logamnya. Seperti itu. Jadi mungkin dia juga tajam tapi bukan untuk memotong kertas ya, tapi dia untuk meninggalkan kesan atau meninggalkan goresan di atas lempengan logam tadi. Jadi ketemu jawabannya yang benar adalah yang Bravo, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, engraving itu berasal di abad ke-15. Nah, tadi disebutkan dia berasal dari abad ke-15, lebih tepatnya di pertengahan abad ke-15, teman-teman. Ya, negaranya di Italia bagian utara sama Jerman seperti itu.
Jadi yang Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, engraving itu melibatkan mengukir ke dalam sebuah lempengan logam. Maksudnya mengukir masuk ke logam. Jadi logamnya itu dikikis gitu teman-teman. Gitu ya untuk membentuk gambar yang kita inginkan. Nah, jadi bukan yang Delta tadi jelas ya di situ bahwa ada incise, ada gambar yang di-incise ke dalam lempengan logam. Biasanya itu logamnya berupa tembaga. Nah, mengikisnya itu menggunakan alat potong yang namanya adalah burin. Jadi yang delta bukan teman-teman ya. Fix jawabannya adalah yang bravo tadi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata untuk making inference kita lakukan besok ya teman-teman. Karena suara saya sudah agak berat untuk dibuat ngomong. Sudah mau habis sepertinya. Jadi saya mungkin simpan untuk nanti malam. Untuk making inference atau teknik yang ketiga kita adakan besok ya. Nah, tapi mungkin sebelum kita tutup, kalau teman-teman ada pertanyaan sambil saya absen, silahkan teman-teman, boleh di unmute. Nanti saya jawab sambil setelah saya absen ya. Silahkan boleh ditanyakan teman-teman. Oke, sudah selesai Saya saya. ingin bertanya, Boleh silakan Miss Nur Asari. tadi yang ada kata burin, sebelum koba itu ada kata cutting gitu, Sir. Jadi tadi saya melihat sekilas aja ada burin, ada cutting. Jadi itu saya tidak memasukkan dalam pengecualian. Maksudnya pertanyaan gimana Miss? Tidak dimasukkan ke pengecualian? Eh, Kalau Sir kan milihnya tadi Bravo ya, soalnya apa namanya termasuk jawaban yang salah. Nah, lihat di kalau yang saya lihat di situ jawabannya termasuk dalam paragraf Sir. Soalnya ada kata cut di situ with a cutting instrument. Terus ada kata burin juga. Nah, jadi di situ Mhm. saya mengartikan kalau cutnya di sini berarti cutting instrument with a burin gitu. Betul. Memang burin itu adalah alat potong, Miss. Terus, tapi kan di sini yang Bravo itu berbunyi kertasnya itu dipotong menggunakan burin. Sedangkan di teks itu kertas dibahas di kalimat setelahnya, teman-teman. Dan itu bukan nggak ada di situ ngomongin kertasnya itu di sebentar. Di sini ada kertas ya, teman-teman. Nggak ada kertas ya di kalimat yang menyebutkan burin itu. Kertas itu disebutkan di kalimat ke mana ini, teman-teman? Ini dump paper atau kertas basah, kertas lembab gitu ya. Itu pun udah lewat banget gitu. Nah, jadi cutting instrument ini masuknya di kalimat ini. Jadi nggak bisa kita hanya mencari kata cut aja di soal di pilihan ada kata cut juga. Oh, berarti burin itu untuk ada cut ada burin berarti itu jawabannya itu. Bukan, teman, bukan kayak gitu. Sama kayak listening ya. Teman-teman dengar apa, di pilihan ada apa, dijawabnya itu berarti karena saya tadi mendengar itu. Bukan gitu, teman-teman. Cara menjawabnya itu dipahami gitu ya karena reading itu comprehension makanya saya tadi membacanya kalimat bukan mencari kata per kata seperti itu jadi di situ kalimatnya ada berbunyi gambar tadi maksudnya gambar sebentar the image is in oh maksudnya gambar yang ingin diciptakan gitu ya itu diukir di incise incise itu diiris gitu ya jadi diiris ke dalam gitu teman-teman apa bahasa Indonesia itu ya eh apa kalau kita misalkan ada daging nah katakan anak di insight itu dagingnya kayak ditusuk pakai pisau gitu. Nah, itu insight. Jadi mengukir ke dalam maksudnya ke dalam lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Jadi logamnya itu sudah dipoles sekali lempengannya teman-teman. Nah, biasanya logamnya itu berupa chopper. Nah, ini hilangkan nggak apa-apa ya teman-teman. Ya logam kan itu biasanya bisa aja yang lain. Nah, intinya adalah memotong gambarnya tadi ke dalam lempengan logam itu menggunakan alat potong. Instrumen itu kan alat, teman-teman. Alat potong yang namanya burin. Nah, kalau kita kembalikan ke pilihan Bravo, berarti burin fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mengincise atau mengiris lempengan logam supaya gambarnya keluar tadi. Jadi kalau kita gambar di lempengan logam itu pakai diiris gitu teman-teman di kan ke dalamnya ya beda-beda ya untuk ketebalan mungkin ya saya nggak tahu cuman kalau dari informasi di teks ini
Kalau kita gambar di logam itu diiris dulu, maksudnya seperti itu. Nah, ngirisnya itu pakai burin. Nah, sedangkan yang Bravo itu kertas itu dipotong pakai burin, kan nggak semestinya kayak gitu. Gitu ya. Jadi bukan kertas apa namanya? Burin itu dipakai bukan untuk memotong kertas. Dan kertas tadi itu disampaikan di sini itu bukan untuk dipotong, teman-teman. Kertas di sini tuh disebutkan kalimatnya berbunyi sebuah gambar atau impresi itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak kesan, kayak apa, teman-teman? Kayak wujud, perwujudan gitu ya. Jadi perwujudan atau gambar itu dibuat di kertas yang lembab atau kertas yang agak basah gitu ya, menggunakan atau diletakkan di alat cetak, alat tekan gitu. Dengan tekanan yang memadai yang diberikan, yang maksudnya yang diberikan kepada mesin cetak yang sudah dikasih kertas sama di bawahnya itu ada plat logam tadi ya, terus ditekan tadi, sehingga kertas tersebut itu menjemput, maksudnya menjemput itu mengangkut tinta yang tertinggal tadi. Seperti itu. Jadi bukan nggak ada ngomongin tentang memotong kertas di sini, Miss. Apalagi pakai burin, seperti itu. Hmm. Ya, baik, Sir. Soalnya kalau baca sekilas aja kan mungkin kalau pemahaman juga bisa dipahamin kayak gitu, Sir. Soalnya kan waktunya juga terbatas gitu, Sir. Ya, terima kasih, Sir. Oke, nah ini harus teman-teman benar luruskan ya. Membaca cepat itu bukan mencari kata-kata, tapi harus semuanya teman-teman baca. Bukan engraving terus loncat ke sini, tiba-tiba Norton, tiba-tiba sini, itu bukan membaca cepat, teman-teman ya. Itu namanya mengenjah-ngenjah namanya kalau atau meloncat-loncat seperti itu. Jadi tetap keseluruhan, tetap informasinya itu lengkap. Tapi teman-teman latih untuk bisa memahami dengan cepat dengan scan dan skim tadi. Jadi scan dan skim ini memang bisa dibilang kalau dibilang teknik ya, kalau dibilang memudahkan juga tidak memudahkan juga karena sama kayak kita membaca seperti biasanya. Nah, cuman orang yang tidak tahu teknik ini, teman-teman, akan kesulitan mencari informasi yang ditanyakan di soal ini. Itu kadang mereka loncat-loncat kemana-mana. Yang saya maksud di sini. Nah, di program yang saya berikan ke teman-teman ini, kita belajar cara menemukan atau menentukan jawaban sesuai yang ditanyakan, teman-teman. Supaya teman-teman tidak tersesat di informasi entah yang ini, entah yang ini, entah yang ini kayak gitu. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan membaca kata per kata, loncat-loncat, jangan teman-teman, tapi pahami keseluruhan informasi yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui letak yang ditanyakan bagaimana atau kata kuncinya bagaimana, menggunakan scan dan skim walaupun kadang sudah dikasih tahu letaknya di mana. Kadang kita dimudahkan oleh soalnya, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Baik, Mr. Jufri, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Sudah saya absen ya tadi teman-teman, mungkin kalau ada yang bertanya boleh bertanya dulu. Kalau sudah ingin meninggalkan lapangan upacara boleh ya. Untuk yang teknik terakhir atau yang ketiga kita bahas besok teman-teman karena suara saya sudah agak berat kayak mau habis gitu ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman latihan dan mohon ya teman-teman nanti dilatih karena reading ini sebenarnya gampang hanya vocab saja kriterianya tapi tetap untuk teknik pengerjaan harus teman-teman latih ya. Nah sekian sebentar. Oke, terima kasih Mr. Asyari dan teman-teman yang lain juga atas kehadiran dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Allahumma amin. And the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time guys.